Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Saleh Lubis pada mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Di video kali ini kita akan membahas tentang routing statis, yaitu dengan menggunakan IP route. Oke, kita langsung saja ya. Kita lanjut lagi di materi routing statik ya. Di sini saya mengambil materinya dari https://www.diary-config.com/2016-01-pengertian routing.html. Oke. Oke, dalam dunia jaringan komputer, sebuah komputer atau host hanya bisa berkomunikasi dengan host lain yang terletak dalam satu jaringan yang sama. Secara default, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan komputer lain. Lalu bagaimana jika terdapat paket yang harus dikirimkan atau ditujukan untuk komputer pada jaringan lain? Untuk menangani permasalahan tersebut, maka digunakanlah routing. Apa itu routing? Routing adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Perangkat yang melakukan routing adalah router. Router dikenal sebagai perangkat jaringan yang cerdas karena memiliki CPU dan memori, serta kemampuannya untuk menentukan jalur lewat paket serta mampu menghubungkan beberapa jaringan komputer yang berbeda. Dengan routing, sebuah paket dapat keluar masuk ke jaringan lain secara bebas sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Routing dibedakan menjadi dua, yakni static routing dan dynamic routing. Oke, kita akan di sini bahas static routing. Static routing adalah routing yang dilakukan secara manual. Tiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Kelebihan dari static routing adalah lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Sementara kekurangannya adalah apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka administrator harus melakukan routing ulang sehingga sesuai dengan jaringan yang baru. Static routing dikenal lebih aman karena pada static routing tidak ada update informasi tabel routing yang dikirimkan ke router lain. Tabel routing adalah kumpulan jalur routing yang telah dikonfigurasi. Informasi yang terdapat dalam tabel routing antara lain network, destination atau jaringan tujuan, subnet max jaringan tujuan, gateway. Gateway bisa berupa next hop atau IP address pada router berikutnya yang akan dilalui paket, atau out interface atau interface yang akan dilalui paket untuk keluar ke jaringan luar. Static routing lebih cocok jika digunakan pada perusahaan kecil karena pada perusahaan tersebut jaringan yang digunakan tidak begitu besar dan kompleks. Oke, ini dia tentang static routing ya. Catatan routing dilakukan jika jumlah router yang terdapat pada topologi jaringan lebih dari satu. Apabila hanya terdapat satu buah router, maka tidak perlu routing. Oke, di sini kita masuk routing statis ya. Di sini kita akan menggunakan dua routing statis ya. Yang pertama IP route dan yang kedua default route. Oke, kita akan ke IP route dulu ya. Oke, routing statis dengan IP route. Format IP route-nya adalah IP route spasi network destination spasi subnet max network destination spasi next hop IP address. Atau ya,
IP root spasi IP network yang dituju ya. Ini dalam bahasa Indonesianya ya. Spasi subnet max network yang dituju spasi gateway. Oke, itu formatnya. Oke, kita akan lanjut ke paket tracer ya. Oke, kita lanjut ke paket tracernya ya. Ini topologi di video yang sebelumnya tentang proses routing itu bisa kalian lihat linknya di atas ya. Oke, ini dia ya. Ini pada video yang lalu PC42 dan PC44 itu tidak terkoneksi ya. Dan PC43 ke PC44 tidak terkoneksi. Oke, untuk mengkoneksikannya kita akan memakai routing statis dengan IP root. Oke. Ini bisa kalian buatkan ya. Ini PC. Ini bisa kalian tarik ya, dua PC. Lalu ini switch-nya ya. Bisa kalian tarik switch-nya juga. Ini switch-nya switch PT ya. Oke, kita hapus dulu ini. Oke, ini di switch-nya ya. Switch-nya kita akan hubungkan dengan kabel strike ya. Ini pas Ethernet 01. Ini pas Ethernet 0, ini pas Ethernet 01 ya. Lalu kita hubungkan lagi, ini pas Ethernet 0, ini pas Ethernet 1 ya. 2/1 ya. Ini kita hubungkan dengan kabel strike juga ya. Ini pas Ethernet 11, sisanya ya. Pas Ethernet 0. Oke. Ini kita klik aja. Bacaannya ini, klik sekali. Kita akan ketikkan switch unmanageable. Oke. Switch yang tidak dikonfigurasi. Itu ya. Oke, kalau ini ya. Ini kalau kotak ya. Kita buatkan kotaknya. Oke, close kan. Oke, ini dia ya. Oke, sudah. Ini pakai router 18412 ya. Routernya ini ada di 1841. Ini ya. Kita tarik sebanyak 2.
lalu PC sebanyak 1 di sini ya, di network yang kedua. Oke, kita akan mulai dengan merouting ya, dengan IP route. Oke, caranya adalah di sini PC 42 dan 44 di network 1 dan 2 itu tidak terhubung ya. Begitu juga dengan PC 43 dan 44 di network 1 dan 2. Di sini kita akan insertkan routing ya. Routing statis. Dengan IP route. Oke. Oke, kita akan buatkan routing ya. Sini kita pastikan dulu sudah ada IP-nya. Kita klik PC 42. Sudah ada IP-nya ya, dan gateway-nya ya. Sini lagi. Sudah ada IP-nya. Lalu di router 3. Kita lihat fase net 0 sudah ada IP-nya. Fase net 01 sudah ada IP-nya. Kita lihat di router 4. Fase net 0 per 0 sudah ada IP-nya, fase net 01 sudah ada IP-nya ya. Di PC 44 ini pun sudah ada IP-nya ya. Oke, sekarang kita akan merouting ya. Kita akan merouting. Sekarang kita akan merouting ya. Kita klik router 3. Oke, lalu ke tab CLI ya. Tab CLI. Ini kalau seperti ini ya. Kita exitkan dulu. Supaya dia keluar dari interface fase net 01 ya. Ke mode config. Harus seperti ini ya. Jangan ada if-nya. Kalau ada, exitkan dulu ya. Dengan mengetik exit untuk keluar. Oke, setelah itu ya. Kita akan lihat formatnya ya. IP route spasi IP network yang dituju ya. Kita akan menuju network 2 ya. Ini. Ya, ini networknya. Ya, ketikkan IP spasi route spasi IP network yang dituju, ini dia ya. 10.1.1.0. Ingat ini IP network. Jangan salah. Setelah itu apalagi formatnya subnet max network yang dituju. Subnet max-nya CIDR-nya per 24 ya.
Didesimalkan itu 255.255.255.0. Kalian lihat saja ya video tentang CIDR, linknya ada di atas ya. Oke, kita ketikkan 255.255.255.0 spasi. Oke, formatnya apalagi gateway atau pintu keluar. Maksudnya gateway atau pintu keluar ini ya, kalau kita akan ke network 2 ini ke sini ya. Pintu keluarnya dari mana? Ini dia ya. Ini IP-nya. Ini IP ya, IP keluarnya. 172.16.1.2. Ini dia ya. IP gateway. IP gateway. Untuk ke network 2. Ini ya. IP gateway ini IP network 2. Ini IP gateway ke network 2. Ini. Oke. Oke, kita ketikkan IP-nya 172.16.1.2. Oke, enter. Oke, itu dia ya. Untuk di router 3. Oke, ini sudah. Teruskan. Sekarang kita akan merouting router 4 ya. Ini. Kita klik. Lalu kita ke CLI. Oke, kalau seperti ini ya. Kita enterkan saja. Oke, setelah itu kita ketik enable. Lalu config T kita ketik ya, config spasi T, enter. Oke, setelah seperti ini kita ketikkan ya, formatnya sama dengan ini ya, IP spasi root ya, spasi IP network yang dituju, ya, kita menuju network 1 ya, IP networknya 192.168.1.0 ya, ketikkan 192.168.1.0 spasi, formatnya lagi subnet max network yang dituju, netmax network yang dituju ini dia per 24 ya, ini kelas full. Kalian bisa lihat linknya di atas ya untuk kelas full ya, materi kelas full. Ini subnet max-nya ya. Kita ketik 255.255.255.0 ya, spasi. Formatnya lagi adalah gateway atau pintu keluar. Gateway atau pintu keluar ke network 1 itu ini ya. Ini. IP gateway ke network 1.
Oke, seperti pintu ya, kalau kita ingin ke ruangan berikutnya, ini pintu ya. Kita pasti membuka ini. Buka pintu ini untuk masuk ke ruangan ini ya. Oke, jadi IP-nya untuk gateway-nya 172.16.1.1. Oke, kita ketikkan ya. 172.16.1.1. Oke, di enter. Oke, terus ya. Oke, sekarang kita akan buktikan ya. Sekarang kita akan buktikan ini sudah di routing statis ya. Sudah di routing statis. Kita akan tes koneksi ya. PC42 ke PC44. Ya, kita akan mengklik PC42. Lalu ke command prompt. Ya, kita akan ping ke PC44, IP-nya 10.1.1.100. Enter. Oke, replay ya, replay sekali lagi ya, kita ping ya. Ping spasi 10.1.1.100. Oke, replay terkoneksi artinya ya. Setelah melalui proses routing statis dengan IP root, maka PC42 ke PC44 terhubung. Oke, kita lihat lagi koneksi antara PC43 ke PC44 ya. Ini close saja. Oke, klik PC43, klik PC43. Oke, kita klik PC43, lalu ke command prompt ya. Lalu kita akan ping, ketik ping, spasi, ya IP-nya 10.1.1.100. Oke, replay ya. Ya, kita ping sekali lagi. 10.1.1.100. Oke. Sudah terkoneksi ya, sudah di routing terkoneksi. Oke. Ya. Ini saja video dari saya ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya. Oke, tidak lupa saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Ya. Merdeka, ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.